بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال جل جلاله شأنه في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita berkaitan dengan celaan Allah bagi manusia yang memiliki hati yang telah mengeras. Maka ini bukan perkara main-main zaman rahmat Allah. Sebab kalau Allah membenci, mencela seseorang, maka tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. Dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, hatta walaupun dia memiliki harta kekayaan yang banyak, perbendaharaan dunia yang sangat luar biasa tidak bisa dihitung jumlahnya, maka tetap dia akan menjadi manusia yang hina dan rendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kemarin telah membahas sedikit di antara sebab-sebab kenapa hati bisa mengeras, dan kita mengkhawatirkan jangan sampai kita di antara manusia yang telah mengeras hatinya dan tidak pernah merasakan kelezatan demi kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita semuanya agar kita ini sering untuk melihat dan membenahi hati. Karena kalau hati ini baik, maka semua apa yang kita lakukan akan baik. Lisan kita akan bertutur sopan, santun, tidak bicara kotor. Perbuatan kita akan senantiasa baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Dan sebaliknya, apabila hati ini kotor, ya meskipun kita rajin beribadah, namun lisan kita sering menggibah, menjatuhkan kehormatan orang lain, menuduh, memfitnah, dan seterusnya dari keburukan-keburukan yang bisa memberenggus amalan kita, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasad mudghah." Ketahuilah oleh kalian, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idzan saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua tubuh akan menjadi baik. Kata para ulama, apabila segumpal daging ini baik, maka raga, jasmani, rohani akan sehat. Inilah pentingnya dijaga segumpal daging ini. Dan Nabi SAW mengatakan, wa idza fasadat, dan kalau segumpal daging ini jelek, buruk, kotor, fasadal jasadu kulluh, maka semuanya tubuh akan menjadi rusak, rohani akan menjadi sakit. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging ini adalah hati. Hati kita zaman rahmat Allah. Yang menjaga penampilan itu penting. Termasuk sunnah menjaga bau badan agar tidak busuk, menjaga bau mulut agar tidak menyakiti saudara kita ketika kita salat, menjaga pakaian itu penting. Itu adalah merupakan di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Namun yang lebih penting dari semua penampilan yang kita jaga adalah bagaimana membersihkan hati kita, membenahi hati kita.
hati yang dipenuhi dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah, hati yang dibangun di atas keikhlasan ketika beribadah kepada Allah, hati yang jauh dari sifat dengki, sifat marah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya agar hati-hati dari hati yang sering hasad kepada saudaranya. Saudara kita beli motor, kita juga hasad. Mau beli mobil, mau beli motor, mau beli rumah, dan seterusnya. Dan tak kala manusia dalam keadaan seperti ini, dia punya tanafas di dunia, mereka kemudian berlomba-lomba mengejar dunia, sehingga dia sudah mengabaikan solatnya, na'udzubillah. Sehingga dia sudah mengabaikan mengaji kajian itu sudah dianggap nomor sekian. Yang penting adalah mengejar dunia, yang penting bisa seperti fulan, yang penting bisa ini dan bisa itu. Terlalu panjang angan-angan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk zaman rahmatullah yang ini kita juga harus tekankan dan nasihatkan kepada kaum muslimin. Orang-orang yang mudah membunuh orang lain, orang-orang yang berpemikiran radikalisme terorisme, orang-orang yang mudah menghalalkan darah harta kaum muslimin, bahkan orang kafir. Ada 3 orang kafir yang tidak boleh dibunuh, haram darahnya. Nabi SAW menyebutkan dan menegaskan kepada pemikiran Khawarij, dan memang ada sekte Khawarij ini sudah ada sejak dahulu. Dan disebutkan oleh para ulama, sekte Khawarij ini adalah merupakan sekte sesat yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Dan sekte ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW 1440 Hijriah yang lalu, hingga datangnya hari kiamat, sekte ini akan ada. Orang-orang yang berpemikiran semua pelaku dosa itu keluar dari agama Islam, walaupun dosa kecil. Halal darahnya ditumpahkan, halal darahnya untuk dibunuh. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, para ulama kemudian mengatakan, tidaklah orang ini dia menampakkan Islam dengan kebengisan, dia bengis. Menampakkan Islam dengan gilzah, dengan kerasnya, kakunya muamalahnya, kecuali mereka memiliki hati yang keras. Bagaimana mungkin agama ini bisa diterima dengan kekerasan? Bagaimana mungkin agama ini diterima dengan pedang? Setiap saat bunuhlah orang-orang kafir dimanapun anda berada. Ini ngaco zaman rahmatullah. Ini yang merusak citra Islam. Dan datang lagi orang ketika ada kejadian seperti ini, selalu menuduh Salafi Wahabi pelakunya. Selalu menuduh tanpa bukti. Mereka kemudian mengatakan embrio daripada radikalisme dan terorisme adalah Salafi Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal zaman rahmatullah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang mulia ini, jangankan menumpahkan darah kaum muslimin, melakukan demonstrasi saja mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, ustaz-ustaz yang berada di atas manhaj salafi ini, senantiasa menasihatkan kepada kaum muslimin as-sam'u wa ta'ah, agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka zalim, na'am, mereka zalim. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kata Nabi SAW, isma wa ati. Akan kelak ada muncul pemimpin, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya, jasad mereka jasad manusia, tapi mereka memiliki hati bengis seperti syaitan. Maka ketika para sahabat mendengar Nabi SAW bersabda demikian, akan ada pemimpin yang zalim, yang banyak menumpahkan darah, mengambil haknya kaum muslimin, para sahabat mengatakan, apakah boleh kami memerangi mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Tidak boleh diperangi pemimpin seperti ini. Ma aqama fikum salat. Selama mereka mendirikan salat, haram hukumnya seorang muslim keluar dari pemerintahan yang sah. Apalagi mendemonstrasinya, melakukan kudeta, pemberontakan, mencelanya di media sosial maupun di media nyata, maka ini tidak boleh zaman rahmatullah. Isma wa ati. Dengarkan dan taat saja. Kenapa zaman rahmatullah? Ada hikmah yang sangat besar, yang mungkin sebagian orang
mengatakan kenapa pemimpin zalim tidak boleh kita kudeta, tidak boleh kita kemudian perangi. Sebab ketika Anda mengkudeta pemimpin yang zalim, maka akan muncul adalah pertumpahan darah yang tidak akan pernah berhenti, dan itu adalah merupakan fitnah yang sangat besar. Lihat negara-negara kaum muslimin sekarang. Di antaranya Suria. Suria itu diawali demonstrasi saja. Diawali dengan provokasi di media sosial untuk mendemo pemimpin, untuk melakukan kudeta terhadap pemimpin, dan sampai detik ini peperangan telah terjadi di antara kaum muslimin. Kam min dam yasfaqu al-muslimin. Betapa banyak darah yang telah ditumpahkan, betapa banyak nyawa yang telah hilang, betapa banyak wanita-wanita yang dihilangkan kehormatannya, betapa banyak anak yang menjadi yatim disebabkan karena mereka tidak berjalan di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman dirahmati Allah, memang kita harus waspadai segelintir manusia yang hatinya telah keras. Ketika melihat kaum muslimin di luar dari kelompoknya, halal darahnya. Karena memang mereka seperti itu. Mereka mudah menumpahkan darah. Jangankan membom dirinya sendiri, naudzubillah. Secara akal sehat saja, apakah ini dikategorikan jihad? Tentunya tidak. Maka ada 3 kafir yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama adalah kafir mu'ahadan. Orang kafir yang mengadakan perjanjian kepada kaum muslimin, maka ini tidak boleh diperangi, haram hukumnya diperangi. Kemudian yang kedua, kafir zimmiyan. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmiyan? Adalah kafir yang memberikan jizyah, pajak kepada kaum muslimin agar mereka diberikan keamanan. Maka ini tidak boleh juga dibunuh, ditumpahkan darahnya, diambil kehormatannya, diganggu dalam kesehariannya, haram hukumnya. Kemudian kafir yang ketiga adalah kafir musta'manan. Kafir, orang kafir yang mendatangi negeri kaum muslimin dan mereka meminta kepada pemimpin kaum muslimin agar mereka diberikan keamanan, jaminan keamanan, maka 3 kafir ini haram hukumnya ditumpahkan darahnya. Haram zaman dirahmati Allah. Tidak main-main. Kalau orang kafir, 3 orang kafir ini saja haram hukumnya ditumpahkan darahnya, dibunuh, maka bagaimana lagi membunuh orang muslim? Yang dimana hujah mereka adalah togut, sedikit-sedikit togut, semuanya togut. La haula wala quwata illa billah. Dan memang saya pernah baca kitab-kitab mereka, na'udzubillah. Saya katakan kepada orang pemikiran seperti ini, kalau anda menjadikan rujukan kitab ini, maka tidak ada perdamaian, yang adalah pertumpahan darah. Sebab di dalamnya semuanya adalah seruan untuk membunuh manusia. Wallahul musta'an. Dari mana pemikiran-pemikiran yang rusak ini? Nanti kita akan membahas sebab terbunuhnya Utsman. Ini sangat bagus pembahasan ini. Dari sini bibit radikalisme terorisme. Terlebih lagi terbunuhnya Ali. Dan Ali pernah berhadapan dengan orang-orang Khawarij. Yang ketika mereka ingin diperangi oleh Ali, jadi Khawarij ini disebutkan adalah kelompok kaum muslimin yang terprovokasi dan tersyubhat dengan peristiwa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah dengan Aisyah. Ini pelajaran besar. Pelajaran besar ikhwah. Karena sekte ini akan senantiasa memiliki orang-orang yang akan berjalan di atas manhaj seperti ini. Dan kata para ulama, tidak lain di antara bukan karena hati mereka keras. Dakwah mereka keras. Dakwah mereka tertutup. Alhamdulillah dakwahnya ahli sunnah tidak ada yang tertutup. Bebas. Sampai-sampai kita mengajak ya orang-orang yang menuduh mereka yang berada di atas ahli sunnah seperti radikalisme terorisme, tafadhol, silakan duduk di majelis mereka. Dan tidak satupun majelis mereka itu mengajak kepada kerusakan. Bahkan Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan nabinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang yang keras dalam berdakwah tidak ada hikmah di dalam dirinya. Tidak ada keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada orang Islam, kalau kau mau mengajak orang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini yang pertama, kau ajak manusia dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan adab dan akhlakmu. Jangan semakin membuat manusia lari. Jangan semakin membuat manusia takut melihatmu. Terus terang ikhwan,
Anak kalau pakai jubah itu hanya isi kajian dan khutbah. Selebihnya pakaian biasa, pakaian urfnya kalian di Indonesia. Kenapa? Sebab kadang pakaian ini dia dijadikan sebagai barometer orang di atas agama yang tinggi. Sehingga ada kesombongan, sehingga ada ketamakan di dalam dirinya. Tidak mudah berbaur, orang semakin takut. Dan seperti itu agama Islam. Bagaimana antum mengajak manusia dengan hikmah, ikhwan? Dengan kelembutan, dengan kesantunan. Tidak saling tahdzir serampangan. Kalau bukan anggotanya, ustadznya, kiainya, pondok pesantrennya, antum kemudian memboikot kaum muslimin di atas agama yang hak ini. Na'udzubillah. Ini perlu dipelajari semuanya. Makanya belajar fikih supaya antum luas wawasannya. Supaya antum paham ternyata perselisihan itu perkara biasa. Antum mau tahrikul yad, mau tetapkannya, tidak ada masalah. Semuanya bisa kita lakukan selama ada pendalilannya. Makanya inilah pentingnya kita kemudian saling menasihati. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ikhwan. Tentang sebab hati itu bisa mengeras. Pembahasan yang ketiga adalah kathratud dhahik. Adalah banyak tertawa, tercela banyak tertawa. Bukan berarti tertawa tidak boleh. Ini salah kaprah. Jadi ketika orang ketemu, dah tertawa, diam saja. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksudkan terlarang di sini banyak tertawa. Bukan berarti tidak boleh tertawa di depan istri. Jangan sampai antum besok sebentar ini pulang di depannya istri, pulang di rumah antum tidak tertawa-tertawa. Cemberut di hadapan istrinya antum. Istri kemudian mengatakan salah obat, kayaknya suamiku ini tadi. Kenapa? Karena tidak ditelaah, antum ngantuk-ngantuk. Makanya kalau kajian antum melek dan tulis. Jangan sampai sepotong antum dengar, antum pulang, oh tidak boleh tertawa di hadapannya istri. Tidak boleh tertawa di hadapannya anak. Salah kaprah. Salah ikhwan, boleh tertawa. Karena fitrah. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, saya melihat sahabat itu, Abu Bakar dan Umar, kadang kalau tertawa, ya tahahak, ya terbahak-bahak. Bukan berarti kita sudah mengenal mana, ya diam, bangun, dar bicara, la salam, la kalam, la hawla, wala quwwata. Dari mana agama seperti ini? Buat orang merasa sejuk dengan antum kalau duduk dengan antum. Makanya dikatakan ketika antum menuntut ilmu dari seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, ambil juga akhlaknya bagaimana dia berbicara. Kalau diajak bicara cuma HP-nya dia pegang. Ya apa aku bilang tadi? Padahal kita berulang-ulang kali bilang. Ini kan gak ada adab, gak ada akhlak. Tak boleh ustaz seperti ini. Diajak bicara diam. Lihat para ulama-ulama kita ketika duduk di majelisnya, Masya Allah. Ya, ketika antum umroh, antum duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak, para ulama yang lainnya, mereka adalah orang yang ramah bicara. Mereka yang orang yang perhatian. Lihat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu walaupun anak muda kecil yang berhadapan dengan beliau santun berbicara dengannya. Beliau menyambut apa yang dia tanyakan. Kalau kita sudah ustaz kibar, sudah menganggap manusia kecil, tidak boleh seperti itu. Ikhwan. Laisal mar'u biasgharai. Seseorang itu tidak dilihat kecil besarnya, tapi dilihat kapasitasnya, bagaimana dia berilmu. Semakin berilmu semakin qanaah dia, semakin memiliki adab akhlak yang baik. Taib, kathratud dhahik. Tercelanya banyak tertawa. Karena banyak tertawa, sedikit-sedikit tertawa juga terlarang memang. Dan tertawanya besar, tertawanya ngakak, maka ini adalah merupakan di antara sebab matinya hati. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian mengatakan, la tuksiru dhahik, la tuksiru dhahik, jangan kalian banyak tertawa. Fa inna kathratud dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa bisa membuat hati itu menjadi mati. Ini apa? Penegasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah rahmatullah, yang keempat, kita singkat saja, mudah-mudahan habis pembahasan ini. Poin yang keempat yang bisa mematikan hati kita adalah kasratul akal, banyak makan, sedikit-sedikit makan, cemilang dan seterusnya, pagi lain, siang lain, malam lain. Maka banyak makan ini akan pasti banyak minum. Kalau banyak makan dan banyak minum, pasti banyak tidur.
Wala sima in kana minasyubuhati awil haram. Kalau harta halal saja, orang tidak boleh berlebihan, karena itu bisa membuat hatinya mati. Maka bagaimana lagi dengan harta yang syubhat atau harta yang haram? Lebih mematikan hati-hati manusia. Makanya zaman rahmatullah dikatakan Bishr ibn al-Harith, khaslatani tuqassiyan qalbi. Ada dua perkara yang mematikan hati. Yang pertama adalah kasratul kalam, banyak berbicara. Tapi para masyayikh kalau berbicara tentang ilmu, bukan berarti itu yang termasuk kategorinya, bukan. Yang dimasukkan di sini kita sudah pernah bahas adalah yang diperbincangkan adalah dunia terus, mulai dari A sampai Z, dunia terus. Ketemu teman, bagaimana bisnis, dan seterusnya, ikhwan. Dunia terus tanpa henti. Sudah berapa mobil, sudah berapa motor, bagaimana anak, terus. Kemudian yang kedua, yang bisa mematikan hati adalah kasratul akal, banyak makan. Ya, banyak makan ini tercela. Makanya zaman rahmatullah, sebagian orang memandang bahwasanya banyak makan itu adalah perkara biasa, namun tercela itu. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangankan mematikan hati, orang yang banyak makan itu bisa terjangkiti penyakit diabetes. Maka mungkin antum bertanya, kenapa saya bisa diabetes? Antum terlalu balala. Sedikit-sedikit makan. Habis makan cemilang lagi. Habis cemilang makan besar lagi. Terus menerus makan. Memenuhi perut-perut kita. Na'udzubillahi min dzalik. Qultu li Abi Abdullah. Satu ketika, ya Al-Maruthi ini di dalam kitabnya beliau mengatakan, satu ketika saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yajidu rajulu min qalbihi riqatun wa huwa syabi'? Apakah seseorang itu bisa mendapatkan hatinya lembut dengan seringnya dia kenyang, artinya dia suka makan? Maka Imam Ahmad mengatakan, qal ma ara. Imam Ahmad kemudian mengatakan, orang yang suka makan itu saya tidak akan bisa melihatnya, dia akan muda, hatinya kemudian menjadi lembut. Artinya apa? Hati orang yang kuat makan itu hatinya keras. Hatinya keras. Kemudian zaman rahmatullah, yang kelima, dan ini kita banyak terjatuh, kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang kelima adalah banyak melakukan maksiat dan dosa. Jadi kita ini manusia banyak dosa, tanpa terkecuali yang berbicara. Apakah dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa terang-terangan, dosa kecil, dosa besar, dosa kepada orang tua, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada tetangga, dosa kepada pemimpin. Satu sama yang lainnya kita banyak dosa. Dan Nabi SAW telah menegaskan kepada kita bahwasanya kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu memiliki potensi buat salah. Jadi kalau antum ingin istrinya tidak ada cacat, tidak ada kekeliruan, tidak ada salah, coba kita bercermin dulu. Tidak akan mungkin kita mendapatkan istri yang tidak ada cacatnya. Setelah menikah kita lihat kekurangannya, oh begini jepalet, tidak seperti dengan fotonya. Maka juga mungkin istrinya antum mengatakan, nih begini jepalet suamiku, ngoroi kalau tidur, sekeki lagi, ringan tangan lagi. Semua kita punya ada salah, ikhwan. Sama ketika kita berteman, kita harapkan teman kita tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya, tidak kelirunya, harus perfect dari atas dari ke bawah, mustahil. Antum punya teman yang seperti itu. Tidak akan mungkin antum dapatkan teman yang perfect, ikhwan. Sama dengan ustadznya antum. Ya ini ujian bagi kita semuanya. Sampai-sampai dikatakan ketika ada orang yang berbuat dosa, maka itu adalah ujian yang tidak melakukan dosa seperti itu. Apakah dia akan menutup aib saudaranya atau tidak? Atau dia akan menceritakannya dengan gembar-gembur? Kesalahannya begitu digibai seperti ini. Hati-hati antum. Bahkan siapa yang suka menceritakan aib saudaranya tidak akan mati kecuali dia akan melakukan aib tersebut. Hati-hati antum. Semua kita ada dosa. Semua kita ada aib. Semua kita ada maksiat. Namun Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun. Semua dosa akan diampuni. Namun ketahuilah dosa di antara dosa yang tidak diampuni adalah antum melakukan dosa tersebut, namun kemudian antum bangga dengan dosa tersebut. Di antaranya pasang status, alhamdulillah hari ini yang menang adalah Piala Dunia ini dan itu. Itu kan maksiat, ikhwan.
Satu malam antum nonton itu maksiat itu. Antum bohong. Menghabiskan waktu. Besoknya diposting itu termasuk kata para ulama di antara dosa yang dia banggakan dosanya. Hati-hati. Mungkin antum anggap sepele itu. Tapi itu di antara dosa mujaharah. Orang yang bangga dengan dosanya. Tadi malam saya begadang begini, sampai jam begini, saya tidak sholat qiyamul lail, saya tidak baca Quran, saya banyak habiskan waktu, kemudian diposting, alhamdulillah menang ini. La ilaha illallah. Kenapa? Sudah nikmat dengan dosa. Ini yang berbahaya. Setiap kita ini pendosa. Yang berbahaya adalah ketika sudah dosa itu dianggap biasa. Ini yang bahaya. Menyepelekan dosa. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak ada dosa besar dengan orang sering beristighfar. Artinya dengan istighfar itu menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya, menghancurkan dosa-dosanya. Maka perbanyak istighfar. Banyak dosa istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan merasa aman. Kemudian juga kata para ulama, dan tidak ada dosa kecil yang dimana dosa kecil ini sering dilakukan. Akhirnya apa? Artinya apa ikhwan? Dosa yang kecil kalau sering dilakukan maka dia akan menjadi dosa besar. Dan Allah memberikan kita semuanya warning. Hati-hati menganggap remeh dosa. Hati-hati sering terjatuh dengan dosa. Hati-hati banyak dosa. Kenapa? Karena kalau dosa itu sering kita lakukan, semakin membanyak, maka dosa inilah yang akan menutupi hati-hati kita, sehingga inilah kita susah khusyuk di dalam solat. Inilah yang kita susah menikmati solat. Inilah yang kita susah untuk menangis. Hati kita semakin membatu. Diberikan bencana musibah, semakin tidak tunduk, bahkan semakin membangkang di sisi Allah. Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati mereka telah menjadi keras, ditutupi dengan dosa karena amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal mu'min idza aznabat kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin itu mukmin. Jadi bukan berarti orang mukmin itu tidak terjatuh dalam dosa, salah antum. Semua kita berpotensi berbuat dosa. Para ulama berbuat dosa. Tidak ada satupun di antara manusia yang bisa lepas dari dosa, ikhwan. Tidak ada, mustahil. Ketika kita melihat ustaz kita berdosa, oh jangan ambilnya ustaz itu. Udah kita jahar saja, kita tinggalkan, kita tahzir. La haula wala quwata illa billah. Padahal kita mungkin pendosa, lebih pendosa daripada si ustaz. Maka Nabi SAW mengatakan, innamal mu'min. Orang mukmin, ikhwan. Bukan berarti orang mukmin tidak boleh terjatuh dalam dosa. Terjatuh dalam dosa. Innamal mu'min. Sesungguhnya orang mukmin itu, idza aznabat kana nuqtatun sauda fi qalbi. Kalau dia melakukan dosa, maka ada titik hitam yang menempel di dalam hatinya. Fa in taba wa nasa'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia cepat beristighfar, cepat bertobat. Ini anjuran apa? Ketika kita terjatuh dalam maksiat dan dosa, cepat untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, ikhwan. Jangan sampai hati kita mengeras membatu. Na'udzubillah. Maka orang beriman itu ketika dia terjatuh dalam kesalahan, mungkin dia tidak sengaja nimbrung pembicaraan, dia menggibai saudaranya. Hati-hati. Ghibah itu termasuk dosa besar. Yang kadang kita abaikan, yang kadang kita sepelekan, yang kadang kita sepandang sebelah mata. Saudara muslim digibahi. Berapa jam antum gibahi dia? Hati-hati. Itu maksiat doh. Kadang orang pandang sebelah mata. Kita hinakan orang lain, kita fitnah, apalagi memfitnah kaum muslimin. Hati-hati. Anda mengatakan itu kayaknya teroris itu. Anjo janggo ke teroris, injo ngaseng injo. Radikal ngaseng injo cadarang bainenna. Cingkran teroris, hati-hati. Haram hukumnya, ini sunnah. Jenggot itu sunnah, Pak. Ini adalah merupakan di antara Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW. Begitu pula celana cingkrang, begitu pula istri bercadar, itu adalah merupakan di antara sunnah Nabi SAW. Dan memfitnah kaum muslimin tanpa hak, besar hitungannya di sisi Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul harik. Siapa saja
di antara manusia, apakah dia rajin sembahyang atau tidak, siapapun di antara manusia yang suka memfitnah kaum muslimin dan muslimah tanpa hak, falahum azabu jahannam, maka baginya adalah neraka azab jahannam, walahum azabul hariq, dan dia mendapatkan asap yang membakar terus menerus raga-raga mereka. Maka hati-hati. Tidak mudah merendahkan kaum muslimin. Berat ikhwan. Tidak mudah memfitnah kaum muslimin. Hitungannya besar di sisi Allah. Tidak akan bisa istiqomah seorang hamba sampai lisannya istiqomah dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, betapa banyak orang nanti dicampakkan ke dalam neraka karena lisannya. Rajin solat, naam. Rajin bersedekah, naam. Rajin puasa Senin Kamis, namun lisannya tajam terhadap saudaranya. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam kisah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW menceritakan, ya Rasulullah, di sana ada perempuan rajin solat, rajin puasa, rajin bersedekah, hebat amalannya. Bersamaan dengan itu lisannya kasar, suka menghina, menyudutkan, memfitnah kaum muslimin yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, wanita ini ada dalam neraka. Kenapa ikhwan? Kata para ulama, betapa banyak ibadah yang besar hancur karena dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap dosa Bani Adam. Tidak main ikhwan. Dan dosa yang pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Adam, darah. Maka tidak main-main. Inilah pentingnya kita melembutkan hati kita. Jangan mudah membenci saudara kita. Jangan mudah, Pak. Sedikit-sedikit dibenci kaum muslimin. Sedikit-sedikit marah dengan kaum muslimin. Hasad dengan kaum muslimin. Menggibai kaum muslimin. Tidak boleh. Ini hati yang sakit ini. Perlu diruqyah. Rajin ngaji tapi bengis. Rajin ngaji tapi suka menggibah. Menceritakan kaum muslimin. Merendahkan kaum muslimin. Tidak boleh seperti itu. Kemudian disebutkan, ya Rasulullah, di sana ada perempuan. Biasa-biasa solatnya. Mungkin solat 5 waktu. Biasa-biasa puasanya. Mungkin dia puasa Ramadan saja. Kemudian biasa-biasa bersedekah. Mungkin sedekah 1000. Tapi lisannya dia jaga dari menceritakan aib kaum muslimin. Merendahkan kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Wanita ini berada di dalam syurga. Kenapa? Kata para ulama, dia menjaga ibadahnya agar tidak hancur dengan tidak menghancurkannya dengan menggibai saudaranya kaum muslimin. Ini perlu dijaga. Untuk apa kita beribadah sementara kita menghancurkan ibadah kita sendiri? Rajin ke solat 5 kali dalam sehari semalam. Kita berjalan di tempat ini, habis uang bensin tak, jalan kaki kita menuju tempat ini, namun kita yang menghancurkan amalan itu sendiri. Dan tidak logis. Kita yang membangun amalan itu, kita yang menghancurkan juga amalan itu. Dan rusaknya lagi, kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak, orang akan datang dengan ibadah-ibadah mereka. Ibadah solatnya, pori sambayanna. Ibadah baca Qur'annya, hebat bacaan Qur'annya. Ibadah zikirnya, puasanya. Tapi ada kezaliman yang mereka lakukan terhadap saudaranya muslim. Dia mungkin menceritakannya, menggibainya, menyudutkannya, merendahkannya, bahkan memfitnahnya. Hati-hati. Maka kemudian muslim yang dia zalimi ini menuntut kepada Allah hak. Maka pada hari kiamat tidak ada lagi dinar dan dirham yang kita bayarkan. Apa yang membayarkan kezaliman kita? Amalan kita dihabiskan. Diberikan satu persatu. Tak kala amalan kita sudah habis, tidak tersisa kecuali apa? Kecuali dosa. Namun masih ada haknya muslim yang lainnya. Maka kemudian dosa muslim yang kita zalimi itu diberikan kepada kita. Kita pikul dosa tersebut. Na'udzubillah. Ini orang paling merugi. Kita tidak mau seperti itu ikhwan. Kita sudah capek mengaji, sudah latih, duduk-duduk seperti ini capek memang Pak. Capek, tidak mudah itu majelis ilmu. Harus mendengarkan 30 jam, mendengarkan kajian, pahalanya besar. Namun jangan sampai nanti pada hari kiamat, semua amalan tersebut kita tidak dapatkan pahalanya. Karena kenapa? Rusak semua amalan kita. Hati-hati. Jangan merasa aman dari makar-makar syaitan. Baik, zaman rahmatullah. Sampai jam berapa Haji? Lagi berapa menit? Lagi berapa menit? 11 menit lagi. Baik, saya akan berhenti di 8 menit lagi. Berkata Ibnu Mubarak rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu mani wa karami. Beliau mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub
aku melihat bahwasanya dosa-dosa ini mematikan hati. Maka ini kita semuanya introspeksi diri. Tidak usah saling nunjuk, oh ini banyak dosa, gampang. Oh itu banyak dosanya. Tidak usah saling menunjuk, ikhwan. Jangan suka saling nunjuk. Usahakan nunjuk begini saja. Oh ini banyak dosanya. Bercermin, kita banyak dosa. Kita pelaku dosa dan maksiat. Maka inilah yang membuat hati-hati kita mati. Dosa kepada istri. Jangan abaikan dosa kepada istri. Kan istriku Ustaz. Naam, itu istrinya antum. Tapi jangan antum zalim kepadanya. Kasihi istrinya antum, sayangi istrinya antum. Itu termasuk diantara ibadah yang agung. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa yuridzuka dzulla idmanuha. Dan dosa itu selalu buahnya adalah kehinaan. Jadi maksiat dan dosa itu Pak, tidak pernah melahirkan buah yang baik. Selalu melahirkan kehinaan demi kehinaan. Meninggalkan sholat 5 waktu, kehinaan. Termasuk malas beribadah itu adalah dosa. Termasuk malas beribadah adalah dosa. Dan Allah membenci sifat malas. Malas sholat, malas mengaji, malas zikir, malas kemudian mengamalkan sunnah. Dan kita sudah mulai malas. Bisa ditampakkan yang pertama, ketika kita sholat selalu terlambat, selalu masbuk, paling di belakang. Dan ketika assalamualaikum warahmatullah, di luang pulang. Kutu tidak mau zikir kepada Allah. Masih ada di sana jualanku belum laku. Na'udzubillah. Apakah Allah merugikan kita ketika kita sholat? Ini dia. Kadang kan begitu. Kalau saya sholat 10 menit hilang pembeli saya. Tidak ikhwan. Apakah Allah merugikan kita ketika kita rajin sholat tepat waktu? Menutup toko kita ketika kita mau sholat? Beristirahat, memberikan waktu kepada kaum muslimin untuk sholat? Apakah Allah menguras harta kita? Apakah Allah memberikan kita kerugian ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu? Inilah ikhwan, termasuk dosa adalah menunda-nunda waktu sholat. Tidak memenuhi panggilan Allah. Tidak menjawab seruan Allah. Termasuk dosa terlalu cinta dengan dunia. Hati-hati. Dunia ini diantara sebab cinta dunia itu dosa Pak. Jangan kira antum mencintai dunia, cintai barang-barangnya antum itu bukan dosa, sebuah dosa. Dosa hati. Hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Terlalu mencintai mobil, mobil dilap-lap, pagi dilap, siang dilap, sore dilap, hatinya tidak pernah dilap. Kenapa? Sudah cinta dunia Pak. Ini yang dikatakan oleh Syakik Ibnu Mubarak. Aku melihat manusia itu terkadang perkataannya menyelisihi perbuatannya. Apa itu? Di antaranya adalah dia tahu dia akan mati, sementara amalannya adalah amalannya selalu mengejar dunia. Padahal dia tahu mati. Saya akan besok mati ini, tapi yang dia kejar dunia terus. Kemudian yang kedua, ketika ditanya lebih baik mana dunia atau akhirat, dia menjawab akhirat. Sementara yang dia kejar adalah dunia. Inilah kita sering melalaikan hal tersebut. Kemudian zaman rahmat Allah, kata Ibnu Mubarak, wa tarku dzunubi hayatul qulub. Dan sesungguhnya meninggalkan dosa memang berat. Berat itu Pak, meninggalkan dosa. Apatah lagi dosa yang sudah mendarah daging. Tapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebagian para ulama mengatakan ketika antum terjatuh dengan sebuah dosa, istighfar dan taubat lagi. Terjatuh lagi, istighfar dan taubat lagi. Terus menerus. Jangan pernah anda mengatakan tak kalami, terlanjur ini. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Kenapa? Syaitan itu ingin menghancurkan kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti diantara sekarang perselingkuhan banyak sekali. Orang mudah selingkuh dan sebagainya. Hancur keluarga, hancur anak-anak, berantakan semua rumah tangga. Karena kenapa? Diawali hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Inilah pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Menanamkan rasa bahwasanya ketahuilah, setiap kali kita melakukan maksiat dan dosa, selalu kehinaan demi kehinaan kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, wa khairul li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik bagi jiwa kita adalah menjaga jiwa kita dari tidak terjatuh dari perkara dosa dan maksiat. Minimal zaman rahmatullah kita tidak terjatuh dengan dosa yang besar dan dosa yang sangat dibenci oleh Allah
Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka kita kurangi dan perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit pembahasan kita berkaitan dengan celaan Allah bagi pemilik hati yang mengeras. Kemudian yang kedua di antara sebab-sebab hati yang mengeras, masih ada poin yang ketiga. Mudah-mudahan 2 pekan nanti kita lanjutkan, yaitu di antara sebab yang bisa mengembalikan hati kita menjadi lembut kembali agar hati kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nukhtim hadzal liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.